Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kami masih boleh menyembah-Mu, meninggikan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang buat hati kami Tuhan semuanya menjadi tanah yang baik, sehingga benih firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Senin 4 Desember 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan. Ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita sekarang dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Ayat ini bisa membuat kita terpesona, Bapak Ibu sekalian. Karena dengan jelas dikatakan bahwa Musa itu adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Nah, ternyata Alkitab menyebutkan orang yang paling lembut di atas muka bumi ini ada 2. Yang pertama yaitu Musa, yang kedua adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi manusia atau menjadi pribadi yang hebat. Ingat bahwa setiap kita adalah ciptaan Allah. Alkitab bilang berabad-abad yang lampau Tuhan sudah merencanakan dan merancangkan kehidupan kita hari ini. Dan di dalam rahim ibu setiap kita, Tuhan merajutnya sehingga kita menjadi ciptaannya yang agung dan mulia serta istimewa. Maka karena kita ini adalah buatan Allah, Alkitab bilang kita itu made in Allah, bukan made in China,
bukan made in Germany, bukan made in Amerika, tapi kita ini made in Allah, buatan Allah, maka kita itu lebih hebat dari semua ciptaan yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan dikatakan kita ini dibentuk serupa dengan gambaran Tuhan kita. Ya, jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak menjadi pribadi yang hebat. Kembali kepada Musa. Musa dikenal sebagai seorang yang sangat lembut hatinya. Dikatakan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya very humble. Jadi Musa itu menjadi pemimpin yang hebat karena yang pertama dia itu rendah hati, yang kedua orangnya baik hati, yang ketiga itu tidak merasa dirinya orang yang paling benar sendiri. Itu yang disebut sebagai orang yang very humble atau yang sangat lembut hatinya. Seorang yang bernama Musa kemudian Tuhan percayai untuk memimpin bangsa Israel itu dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. 40 tahun Bapak Ibu sekalian. Jumlah orang yang dipimpinnya bukan 2-3 orang atau 20-30 orang, tapi orang yang dipimpinnya itu kurang lebih 3 juta orang Bapak Ibu sekalian. Dan dia kumpul bersama-sama kurang lebih 3 juta orang itu dari hari ke hari. Wah, luar biasa. Itu jalan bareng Bapak Ibu sekalian ya. Kumpul bareng ya. Saya ketemu dengan suami istri ya, dia baru kumpul berapa bulan aja udah enak katanya lihat pasangan hidupnya. Ya, udah enak katanya. Apalagi ini 40 tahun ya. Ada nggak sih di antara kita yang udah berjalan bersama-sama dengan pasangan hidupnya 40 tahun? Saya sama Bu Yongki berapa? 39 tahun Bapak Ibu sekalian. Oh, itu ada Ibu Veronica. Hebat. Sudah 40 tahun ya. Tepuk tangan dong untuk Ibu Veronica. Saya ini 39 tahun bareng sama Ibu Yongki. Nggak tahu ya, Ibu Yongki enak nggak lihat saya ya. Tapi saya senang sekali Tuhan anugerahkan istri yang hebat ini, Bapak Ibu sekalian ya. Tanyain sama Bu Yongki itu dulu ya, sebelum 39 tahun itu rambut saya lebat. Orang Hokkien bilang gini, kau lekyuk-lekyuk, ya kan? Lebat, bergelombang. Sekarang pelontos gini, ya kan? Bisa bayangkan nggak? Musa itu bareng-bareng dengan orang-orang itu selama 40 tahun ya. 40 tahun itu kan begini Bapak Ibu sekalian ya. Katanya nih kalau sudah menikah, sudah makin lama makin menikah makin cerewet. Saya bilang Ibu Yongki bukan makin cerewet, tapi kata-katanya makin banyak. Makin fasih berkata-kata ya kan. Ya. Nah, ini hebat nih. Ini hebat nih Musa ini. 40 tahun berjalan bersama-sama dengan 3 juta orang ya. Orang yang berjalan berduaan aja kemudian nggak sampai 40 tahun minta cerai ya kan. Ini 40 tahun Musa nggak pernah menyerah, nggak pernah give up. Dia nggak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan ngapain aku mimpin orang-orang ini yang tegar tengkuknya. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab ya, semua orang yang keluar dari Mesir itu semuanya mati. Kecuali Yosua dan Kaleb, dibinasakan sama Tuhan. Jadi yang masuk ke tanah Kanaan itu orang-orang yang lahir di padang gurun. Mengapa semua orang yang keluar dari Mesir itu dibunuh oleh Tuhan? Karena orang-orang itu tegar tengkuk, Bapak Ibu sekalian, keras kepala. Orang Jawa bilang gini,
angel aturannya, susah untuk dididik. Tapi orang-orang yang lahir di padang gurun, apakah tidak seperti itu, Pak? Ya, orang-orang yang lahir di padang gurun, orang-orang Israel juga sama tegar tengkuknya, ya. Tapi mari kita akan belajar bagaimana kemudian Musa bisa memimpin orang-orang ini, bagaimana menjadi pemimpin yang hebat. Mari kita lihat dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 27, ya. Kita lihat ayat yang ke-24 terlebih dahulu. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Waktu Musa lahir, orang Israel sudah menjadi budak di Mesir, ya. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Allah, oleh karena pilihan daripada Tuhan, maka Musa sebagai orang Israel ini diizinkan Tuhan hidup, ya. Kita tahu bagaimana dia dihanyutkan di Sungai Nil oleh saudaranya, ya, oleh saudara daripada Musa ini, dan kemudian diangkat dari Sungai Nil itu dan kemudian dipelihara, dibesarkan dengan pendidikan yang ada di Mesir. Bapak Ibu sekalian tahu nggak bahwa setiap hari, ya, setiap hari orang yang meninggal dunia setiap hari itu 150.000 orang, ya, setiap hari loh, ya kan, yang meninggal dunia ini di seluruh bumi ini totalnya 150.000 orang. Jadi kalau dihitung-hitung setiap tahun itu yang meninggal dunia kurang lebih 50 juta sekian setiap tahun. Jadi kalau hari ini kita ini masih hidup, ya, saya senang sekali Ibu Vetlam setiap pagi bilang begini, ya, puji Tuhan kita masih hidup hari ini sehingga kita bisa kumpul untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita juga bersyukur seperti Ibu Vetlam, ya kan? Jadi kita ada hari ini itu bukan satu kebetulan. Kalau kita melihat data statistik ini, ya, kita udah lolos dari COVID, kita udah lolos dari segala hal sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Tentu ada maksud Tuhan. Nah, yang pertama, Ibrani 11 ayat yang ke-24 ini bicara tentang begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa Musa itu tahu identitasnya, siapa dirinya. Hari ini saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian, kita itu harus menyadari bahwa oleh karena Yesus Kristus Tuhan, kita ini adalah anak Allah. Bersama saya ucapkan anak Allah. 2, 3, anak Allah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita ini adalah anak Allah. Yang kedua, oleh karena Yesus Kristus Tuhan, kita ini menjadi milik kepunyaan Allah. Jadi bukan hanya sebagai anak Allah, tapi kita ini menjadi milik kepunyaan Allah. Kemudian oleh karena Yesus Kristus Tuhan, tubuh kita ini menjadi rumahnya Allah, tempat kediaman Allah. Amin. Kalau kita ngerti identitas kita, siapa diri kita ini, Bapak Ibu sekalian, maka kita mulai hari ini akan menjadi orang-orang yang hebat. Ya, banyak orang yang nggak ngerti identitasnya, sehingga kalau marah dia bilang gini, siapa aku ini? Kamu tahu nggak siapa aku ini? Wong dia sendiri nggak tahu dirinya, kok tanya sama orang lain. Ya, mulai hari ini kita harus menyadari bahwa kita semua adalah anak-anak Allah, milik kepunyaan Allah.
Sehingga Bapak Ibu sekalian, semua tingkah laku dan perbuatan kita itu harus mencerminkan bahwa kita adalah anak Allah. Pepatah Indonesia bilang begini, bahwa buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Air cucuran jatuhnya ke atap pelimbahan juga. Artinya sifat kita, karakter kita, perbuatan kita itu harus serupa atau paling tidak mirip-mirip dengan Allah. Maka itu dalam Roma pasal 8 ayat 29, Tuhan itu memproses kita dalam kehidupan ini agar kita serupa dengan Kristus. Yang kedua, mari kita lanjutkan dari Ibrani pasal 11 tadi, ayat 25 dan ayat 26. Karena ia, yaitu Musa, lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, ini perhatikan kata ini. Menikmati kesenangan dari dosa. Bapak Ibu sekalian, saya ini adalah bekas pendosa. Yang namanya dosa itu hauce sencingping, Bapak Ibu sekalian. Orang yang hidup dalam dosa itu senang, Bapak Ibu sekalian. Kalau hidup dalam dosa enggak senang, enggak ada orang hidup dalam dosa. Saya ini hidup dalam dosa bertahun-tahun. Karena apa? Dosa itu menyenangkan, dosa itu nikmat. Amsal dengan jelas berkata, air roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu hauce rasanya. Air curian itu manis rasanya, ya. Tapi iblis nggak pernah jujur, nggak pernah berterus terang bahwa upah daripada dosa itu adalah maut, kematian kekal untuk selama-lamanya. Nikmatnya, kesenangan daripada dosa itu cuman sementara. Orang yang hidup dalam dosa tapi tidak bertobat itu akan binasa, masuk neraka. Ya. Nah, Musa ini hebat, Bapak Ibu sekalian. Dia dibesarkan di Mesir. Ya, di Mesir itu segala kemaksiatan itu sampai hari ini itu bukan hanya zamannya Musa, sampai hari ini Bapak Ibu sekalian itu ada loh. Ya, yang namanya kemaksiatan, yang namanya perbuatan dosa. Bahkan bukan hanya di Mesir. Di seluruh dunia ini banyak yang namanya dosa itu disajikan di depan mata kita. Sehingga kapan saja, di mana saja kita berbuat dosa itu mudah sekali. Ya. Nah, ini Musa luar biasa. Dia lebih memilih untuk menderita. Ya. Orang yang hidup benar, Bapak Ibu sekalian, itu ngalami penderitaan loh, Bapak Ibu sekalian. Tapi penderitaan karena berbuat benar itu nggak seberapa, cuman sementara, ya. Karena setelah penderitaan yang sementara itu ada kesenangan atau kebahagiaan kekal untuk selama-lamanya. Tapi kesenangan karena berbuat dosa itu juga sementara. Bapak Ibu sekalian, setelah itu ada penderitaan kekal untuk selama-lamanya. Musa luar biasa. Dia memilih untuk hidup benar, tidak kompromi dengan dunia. Dia memilih untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia dikatakan selanjutnya begini. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup benar, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, percayalah ada upah, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Ya, yang pertama tadi kita sudah belajar, kita harus mengenali siapa diri kita. Ini
kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang hebat, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan bisa atau tidak bisa, tapi ini mau atau tidak mau. Ya, kita harus tahu identitas kita adalah anak Allah. Yang kedua, kita harus mau untuk hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ada pujian modern yang berkata senada dengan sorga. Artinya hidup kita harus matching dengan Alkitab, harus matching dengan apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, Ibrani 11 ayat yang ke-27 dikatakan, karena iman, maka ia, yaitu Musa, telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Hidup ini adalah pilihan, Bapak Ibu sekalian. Banyak pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Bahkan para peneliti mengatakan setiap hari kita dihadapkan kepada 3.000 pilihan, ya. Pagi ini ketika bangun pagi, Ibu Yongki sudah memilih mau pakai baju warna apa. Saya juga memilih mau memakai baju warna apa. Sama seperti Bapak Ibu sekalian. Ini contoh kecil daripada pilihan, ya kan? Nah, Musa memilih untuk meninggalkan Mesir. Ini bicara apa, Bapak Ibu sekalian? Alkitab dengan jelas berkata pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik menjadi buruk. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian kita boleh introspeksi tentang komunitas kita. Kita ini kumpul dengan siapa? Karena kumpulan itu akan membawa kita makin dekat kepada Tuhan atau makin jauh daripada Tuhan. Ya, kalau kita masuk di dalam satu kumpulan, jangan sampai hidup kita yang dipengaruhi oleh kumpulan itu, tapi kitalah yang harus mempengaruhi kumpulan itu, yaitu mempengaruhi agar orang-orang itu cinta akan Tuhan. Seperti Alkitab katakan begini, ada 10 orang memegang punca jubah kita, dan mereka harus berkata, aku mau ikut engkau, sebab aku telah melihat Tuhan menyertai kamu. Jadi waktu kita masuk kepada satu kelompok, satu kumpulan, satu komunitas, ketika komunitas itu tidak mau kita pengaruhi untuk dekat kepada Tuhan, maka tinggal tunggu waktunya kita akan dipengaruhi oleh komunitas itu untuk jauh dari Tuhan. Maka itu kalau saya dalam kumpulan Bapak Ibu sekalian, saya selalu sampaikan tentang kebenaran, nilai-nilai kebenaran, bagaimana firman Tuhan harus dipraktekkan, ya. Saya udah mengalami asam garamnya kehidupan, saya udah melakukan berbagai macam dosa, hidup jatuh bangun dan lain sebagainya. Hari ini kalau saya ada sebagaimana saya ada hari ini, karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada saya keselamatan dan kekuatan, sehingga kemudian saya bisa mengajar kepada banyak orang untuk menjaga nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau komunitas itu tidak mau dibawa untuk hidup takut akan Tuhan, maka saya akan keluar dari komunitas itu seperti Musa ini. Ya, alangkah enaknya, alangkah nikmatnya dia tinggal di istana raja. Tapi dia memilih untuk meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Waktu kita keluar dari komunitas kita, karena komunitas kita tidak mau dipengaruhi oleh kita, maka akan ada orang-orang yang marah. Sok sucilah kamu, ya kan? Kamu ini ya gaya, ya, dan lain sebagainya. Akan banyak kemarahan diarahkan kepada kita, tapi kita nggak peduli, Bapak Ibu sekalian. Yang penting bagaimana hidup kita itu dikenan di hadapan Tuhan. Alkitab memberi contoh dengan jelas, kemudian Musa menjadi pemimpin yang hebat.
Di versi lain berbicara tentang Daniel. Daniel itu juga menjadi pemimpin yang hebat. Mengapa? Karena dia tidak kompromi dengan dosa. Saya berdoa, Bapak Ibu sekalian, semua yang ada di tempat ini, kita semua akan menjadi orang-orang yang hebat. Tuhan mengangkat kita tinggi. Yang pertama, kita harus mengenali identitas kita. Yang kedua, kita harus, Bapak Ibu sekalian, mau untuk hidup tidak kompromi dengan dosa, hidup di dalam ketaatan. Dan yang ketiga, kita hidup mau mempengaruhi kelompok kita untuk supaya kelompok kita cinta akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Dan Allah Roh Kudus menolong setiap kami, anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan rancangan-Mu indah untuk kami. Engkau mengangkat setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang unggul, menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Terima kasih Bapak, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin.